Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pijar catur semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Imad Suhermat pada channel Pijar Catur. Baik sobat, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permainan akhir atau ending dengan tema yaitu daerah-daerah jebakan. Pada intinya, setiap pemain catur menginginkan agar lawan masuk ke petak-petak jebakan agar dapat meraih kemenangan. Namun seringkali jika tidak hati-hati, justru jebakan tersebut akan mengenai dirinya sendiri dan akan merugikannya. Mari kita saksikan beberapa contoh pelajaran berikut ini. Pelajaran pertama, kita lihat sobat bahwa saat ini putih giliran melangkah. Ada beberapa daerah jebakan yang putih tidak boleh melangkah ke petak tersebut. Karena jika melangkah ke petak tersebut, maka putih akan mengalami kekalahan. Begitu juga sebaliknya dengan hitam. Ada daerah-daerah jebakan yang dia tidak boleh langkahkan ke petak tersebut. Kita lihat pelajaran berikut ini. Putih melangkah Raja D5. Kemudian Raja hitam, Raja G2. Sekarang kita perhatikan sobat ya. Jika putih ataupun hitam menempati petak atau daerah jebakan, maka keduanya akan rugi. Contoh, jika putih Raja F5, bukan Raja D5, maka hitam akan memenangkan permainan ini dengan Raja G2, H4, Raja kali F2, H5, Raja G3, H6, Raja F2, H7, F1 menteri. Posisi promosi. Hitam dalam keadaan sekak. Begitu juga ketika pada saat Raja D5, hitam melakukan kesalahan dengan Raja kali H2. Maka putih Raja E4, Raja G2 terpaksa Raja E3. Dan selanjutnya pion hitam akan terpukul oleh putih. Nah, kita lanjut tadi Raja G2 di sini, maka ada H4, Raja kali F2, H5 dan seterusnya, sama-sama promosi. Dan permainan berakhir dengan draw. Sekarang mari kita lihat pelajaran kedua. Pada pelajaran kedua diperhatikan bahwa hitam memiliki satu pion yang bebas promosi tanpa ada yang menghalangi, dan Raja Putih pun terlalu jauh untuk mengejar pion hitam tersebut yang berada di H3. Namun dalam keadaan posisi begini, putih harus berusaha remis dan langkah tersebut adalah D6. Terpaksa E kali D6 dan kemudian B5. Jika sama-sama jadi, sama-sama promosi, umpama di sini kita lanjutkan saja partai ini dulu. Raja D5 berusaha mengejar, maka putih terlebih dahulu memikat Raja hitam pada daerah jebakan yaitu E4. Kemudian Raja E6 umpamanya, B6, Raja D7, E5, H2, E6, Raja kali E6, B7, H1, menteri dan menteri, dan permainan berakhir dengan draw atau imbang. Sekarang mari kita perhatikan pada posisi D6, D6. Sebelumnya putih tidak melangkahkan D6, tapi dia langsung B5 seperti ini.
langsung B5. Maka hitam dapat mengambil pion putih tersebut dengan raja kali D5. E4 raja D6. E5 raja C7. D5 H2. D6 E kali D6. E6 H1 menteri. E7 dan kemudian hitam mengambil pion putih tersebut dengan menterinya. Raja F7, menteri F5 skak, raja F8, menteri D5 dan kemudian mengambil pion putih. Sehingga putih menjadi kalah. Oleh sebab itu langkah D6 ini adalah langkah yang paling tepat untuk putih untuk bisa mencapai remis atau draw. Kita lanjut pelajaran ketiga. Pada posisi ini sama-sama posisi pion hendak promosi, keduanya hendak promosi. Namun karena putih terlebih dahulu melangkah, maka putih memanfaatkan tempo tersebut dengan langkah B7. Kemudian tidak ada jalan lain, jika sama-sama promosi maka hitam akan mati terlebih dahulu pada langkah berikutnya. Benteng H6 skak, raja D7, benteng H7 skak. Di sini jika benteng B6 maka raja C8, H2 dan putih mengambil pion H tersebut. Dengan mudah putih dapat menangkannya. Kita lanjutkan posisi tadi. Benteng H7. Jadi daerah jebakan putih terhadap hitam ada pada lajur B. Raja D6. Kemudian jika benteng kali C7 maka menteri ya, jadi menteri ya, promosi ya. Sekarang kita perhatikan seumpamanya tadi raja C6 ya. Jadi setelah raja D7 ya, benteng H7 sekak, raja C6. Nah, maka permainan akan berakhir dengan draw atau imbang. Setelah benteng kali C7 sekak, raja kali C7, H2 menteri sama-sama promosi ya. Dan putih tidak dapat mencapai kemenangan. Setelah raja D6, hitam berusaha untuk mencapai draw dengan benteng H6 skak. Dia melakukan skak terus. Raja C5, benteng H5 skak. Perhatikan sobat bahwa jika benteng B6 ya, maka akan promosi ya. Jadi jika benteng B6 maka di sini B8 menteri dan benteng kali B8 benteng A7 skak mati ya. Kita lanjutkan ya, benteng H5 skak, raja C4. Di sini benteng H4 skak. Kembali ya, jika di sini benteng B5 maka putih benteng C5 ya. Dan berikutnya promosi ya. Terpaksa dipukul seperti ini, promosi. Dan pada saat promosi ya, putih terlebih dahulu bisa mematikan raja hitam. Kita lanjut posisi tadi, benteng H5 skak, raja C4, benteng H4 skak, raja B4. Akhirnya mau tak mau hitam melangkah benteng B4 masuk ke daerah jebakan yang disiapkan oleh putih. Benteng C5 skak makanya agar raja menjauh, tentunya tidak mau, dan di sini ada pinning terhadap bentengnya. Setelah benteng kali C4, raja kali C4, H2, B8, menteri, dan mat pada langkah berikut. Demikian sobat, kita lanjut pada pelajaran berikutnya. Pada pelajaran kali ini putih unggul kualitas namun kalah 2 pion. Kalau secara nilai ini masih nilai secara materinya ya sama, jadi sama-sama nilai 5. Sehingga sudah semestinya putih bisa mencapai draw atau remis. Langkah tersebut adalah benteng E1. Tentunya menjaga pion hitam yang memang hendak promosi. Kuda C3 skak, raja F4. Perhatikan sobat, jangan menganggap bahwa antara raja F4 dan raja F3 itu sama seperti ini, raja F3. Nah itu beda. Justru pada petak F3 itu adalah daerah jebakan. Nah setelah kuda B1 tentunya hitam
hendak mempromosikan pionnya menghalangi bentengnya. Terpaksa disekak seperti ini. Raja B7 skak terus, seperti ini skak terus, sehingga mendekati posisi pionnya. Nah, setelah begini, setelah Raja C2 kembali putih sekak, maka pada saat menutup kuda seperti ini, kuda posisinya adalah sekak. Makanya langkah yang tepat adalah Raja F4, bukan Raja F3. Kita kembali. Raja F4. H3 ya, berusaha memancing raja agar ke petak F3 itu ya. Raja G3, H2. Nah, sekarang posisinya memancing kembali ya. Memancing kembali agar raja pada petak H2. Tentunya petak H2 itu mengandung jebakan gitu ya. Raja G2. Nah, kita lihat umpamanya raja memukul pion dengan raja kali H2. Nah, di situ ada jebakannya seperti ini. Kembali seperti tadi, kuda B1. Ya, terus seperti begini, skak terus. Skak. Nah, pada saat kuda D2 menutup dan putih menjaga petak benteng E1, maka hitam ada garpu di F3. Nah, itulah petak H2 tersebut kenapa bisa disebut sebagai daerah jebakan. Kita lanjutkan posisi tadi. Setelah Raja G2, kuda B1, benteng seperti ini, skak terus. Skak terus seperti ini. Maka pada saat benteng E2, kuda D2, benteng E1, hitam tidak dapat melakukan tempo apapun. Raja B2 dan Raja H1. Permainan berakhir dengan draw. Karena ketika kuda B1 maka kembali benteng E2 skak dan mengambil pion yang berada di A2, lalu mengambil pion yang berada di H2. Oke sobat, sekarang mari kita lanjut pada pelajaran terakhir. Oke sobat, pada posisi ini putih dalam keadaan kalah kualitas namun mempunyai keuntungan pionnya yang hendak promosi. Dan putih memanfaatkan itu dengan segera, yaitu dengan langkah C6. Mau tak mau benteng kali D6, C7, benteng F6 skak. Sini Raja E3. Perhatikan sobat, ketika Raja E5 maka hitam dapat melakukan benteng F5 skak. Raja D6, benteng kali E5, setelah posisi jadi menteri maka benteng G5, dan posisi ini akan terus. Ketika benteng berada di G4 ya, tidak skak saja, umpamanya putih tidak melakukan sekak, ini anggap sekak seperti ini, skak. Nah, skak kan posisinya draw. Nah, ini tidak sekak posisinya, maka putih menempatkan bentengnya di G4 sehingga hitam tidak dapat mendekat dan tidak dapat memukul bentengnya seperti itu. Ketika dekat kembali di skak, ketika dekat kembali di skak, seperti itu terus. Dan secara teori remis ya, secara teori remis. Sekarang mari kita lanjutkan posisi tadi. Setelah benteng F6, Raja E3 skak. Putih terlebih dahulu menyembunyikan posisi rajanya. Benteng E6 skak, Raja F2, benteng F6 skak, dan Raja G1. Sehingga mau terpaksa hitam harus menjaga promosi tersebut dengan benteng F8. Kuda C6 mengancam kuda D8 atau kuda E7 ketika hitam melangkah benteng C8 ya. Benteng E8, Raja F2, tidak bisa kuda D8 dulu karena ada skak di E1.
Jadi seperti ini, tidak bisa kuda D8 karena ada benteng E1 skak, raja F2, benteng C1 ya, malah kalah di sini. Putih. Raja F2, benteng F8, raja E3, benteng E8, raja F4, benteng F8, raja E5. Perhatikan sobat, posisi tadi ketika raja E5, di sini putih sudah menempatkan kudanya di C6 sehingga benteng F5 tidak memukul kuda. Ya, itu perbedaannya. Benteng E8, raja D6, raja F6, kuda D8. Ya. Interception, di sini ada teknik interception, yaitu menghalangi benteng. Benteng S1 promosi. Nah, selesai. Demikian sobat, pelajaran babak akhir kita pada video kali ini. Semoga dapat membawa manfaat serta dapat menambah pengetahuan tentang permainan akhir dari sobat pijar catur semuanya. Jika ada salah, mohon dikoreksi, karena pada intinya setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, salah ucap atau apapun. Dan kita akan berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Semoga saya masih bisa tetap upload. Salam catur, gens unasumus.